Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya namanya Taufan. Hanya sebagai pengganti dari Ustadzuna Abu Samah, yang mana beliau sedang melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu umroh. Di sini ana diamanahkan oleh Ustadz Roja Yatim dari siang dihubungi untuk membersamai bapak-bapak semuanya untuk belajar bersama. Ya. Dan sejujurnya ini buku Mukhtarot perdana saya baca buku ini. Jadi belum ada gambaran luas karena selama ini belajar pakai buku yang hijau ini. Buku tasrif. Iya. Karena kebiasa pakai buku ini gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya belajar bersama-sama. Ya Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai bab berapa ya? Bab 3 ya? Sudah selesai atau baru mau masuk? Sudah selesai. Berarti sekarang masuk bab 4. Oke. Nah. Fa'ila yaf'ilu. Beratnya setahu saya yang pelajari itu kalau shorof itu modalnya hafalan. Jadi kalau tidak menghafal ya akan sulit nanti untuk mentasrif wazan-wazan yang semisalnya. Untuk metode pembelajaran itu biasanya kalau tasrif itu kalau shorof kita baca bareng-bareng. Ya. Nah, tentunya untuk menghafal ini perlu ekstra yang kuat, tenaga yang kuat. Jadi untuk kalau di sini mungkin lebih ke memahami. Untuk lebih menguatkan hafalannya di rumah. Ya walaupun di rumah kan kita semua memiliki kesibukan masing-masing yang mungkin insya Allah ada waktu luang. Itu. Kalau dulu kami menghafal shorof ini 3 kali. Pagi hari ketika ingin aktivitas, 2 pas sore, 3 pas mau tidur. Jadi bacanya bareng-bareng. Kalau sudah nikah mungkin ya dengan istri atau mungkin dengan anak ya, untuk lebih suasananya lebih hidup. Nah, ya untuk mungkin kita lebih ke murojaah dulu ya. Murojaah, Anda ingin memastikan tasrifnya sejauh mana. Baik. Ini sudah sampai bab keempat. Mungkin kita lebih baik kita baca bersama-sama ya. Bab keempat, bab pertama itu apa? Tasrifnya. Di sini kan kalau di buku ini, buku Mukhtarot, ada sohih, mudho'af, ajwab, wawi ya.
Berarti kalau ajub itu berarti pasti huruf depannya diawali dengan waw. Ajub wawi. Makanya namanya ajub wawi. Tapi kalau di buku ini ajub saja. Buku lain. Kemudian nakis wawi. Nakis itu kan huruf yang huruf apa namanya ilahnya itu di akhir. Ya. Ini seperti Roma, Jaro itu kan huruf ilahnya di akhir. Alif, waw, ya itu kan huruf ilah, huruf kalau di buku ini walau alam ya, tapi kalau di buku yang anak pegangi itu namanya huruf berpenyakit, ya karena selalu tidak dianggap, tidak kelihatan kalau dibaca, tapi dengan mat bacanya. Nah, baik. Ya, kita bisa baca bareng-bareng bab pertama fa'ala yaf'ulu. Ya, coba silakan Bapak. Wahid, isnain, salata. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun maf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun yuf'alu. Baik. Untuk mungkin Anda pengen tahu ya apa namanya per individu, perorangan baca satu kali. Mungkin dari Bapak. Ya, silakan coba. Bapak pertama. Mas. Ya, silakan Pak. Silakan Mas. Ya. Silakan Pak. Fa'ala apa? Fa'ala? Silakan Dek. Nah. Silakan Mas. Nah, silakan Pak. Jenal. Udun. Wa'ila yuf'alu. Di sini tidak terus ya? Terus sendiri. Oh. Baik. Bab kedua yang kita bisa baca bersama-sama. Wahid, isnain, salata. Ya. Kita ulangi lagi biar lebih kuat. Wahid, isnain, salata. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. 1, 2, 3. Fa'ala ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun wa ila yuf'alu. Nah, bab ketiga ya, kita baca bareng-bareng. Wahid, isnain, salata. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun wa ila yuf'alu. Baik. Sekarang kita masuk ke bab keempat, bab yang terbaru. Di sini al-babur rabi', ya, bab yang keempat. Wazannya, wazan itu artinya timbangannya.
ya, timbangan yang kita jadikan patokan. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Nah, ini juga perlu dihafal. Jadi kalau kita akan mendapati sebuah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, makanya kan disebut namanya fi'il tulati. Fi'il tulati. Kata kerja tulati yang terdiri dari 3 huruf. Kalau kita mendapati seperti wazan fa'ila, maka kita bisa mentasdib. Misalnya kalau di buku ini warita. Ya, warita ini ajwab. Kita cari yang sahih, hasibah. Hasibah. Berarti kalau kita udah hafal, nanti kita bisa mentasdib. Mentasdib itu artinya memecahkan, ya, memecahkan yang harusnya dari hasibah kita pecahkan menjadi beberapa kata kerja yang lain. Hasibah yahsibu. Hasibah yahsibu. Nah, ya, kita baca bareng-bareng berulang kali, ya. Kalau dulu kami bacanya itu 50 kali. 50 kali tapi kita bosan, tapi ya alhamdulillah hafal. Terus bacanya teriak sambil pakai nada. Ya, seperti tadi yang kita laksanakan bersama-sama. Nah, kita sambil baca sambil mengingat. Nah, 1, 2, 3. Fa'ila yaf'ilu fulanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun fu'ila yuf'alu. Nah, kita ulangi lagi mungkin 5 kali agar lebih matang. Fa'ila yaf 1, 2, 3. Fa'ila yaf'ilu fulanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun fu'ila yuf'alu. Nah, di sini kita ulang lagi, kita perlu ulang lagi. Kita akan lebih mengenal tentang bab keempat, ya. Di sini ada tulisan sahih, ya. Mungkin insyaallah Ustaz Abu Samah sudah menjelaskan, ya. Yang namanya sahih itu tidak ada pada kata kerja tersebut, fi'il tersebut yang terdiri dari huruf ilah, ya. Huruf ilah itu kan ada berapa, Pak? Bapak? 3, ya. Ada alif, waw, dan ya, makanya sahih. Hurufnya sehat, tidak berpenyakit. Sehat, jadi benar-benar kosong dari huruf ilah, alif, waw, dan ya. Nah, seperti di sini hasibah. Contohnya kalau sahih ini hasibah. Hasibah ini kan hurufnya ha, sin sama ba. Tidak ada huruf ilah, tidak ada huruf berpenyakit. Nah, yang kita baca maaf, ya, ini masih agak grogi Pak, ya. Grogi karena perdana dan Ana belum pernah ngajar sorob, ya. Tapi insya Allah kalau paham, insya Allah paham. Cuma untuk mengajarkannya itu kan butuh pengalaman, karena saya di sini mengajar itu bukan ilmu bahasa Arab, tapi ke ilmu agama. Maksudnya ilmu selain ilmu Arab, ya, seperti bahasa Arab, nahwu, terus sorob, balaghah, ada adab. Jadi di bahasa Arab itu ada 5 hal. Bahasa Arab, sorob, nahwu, balaghah, adab. Ini 5 hal ini sangat-sangat penting. Ya, sebelumnya kan pernah masuk sama Mas, ya, hari apa, ya? Hari Ahad, ya. Itu tentang apa? Buku saya lupa, ya. Nah, Sultalata itu kan lebih ke nahwu, Mas, ya. Itu kalau sebenarnya kalau nahwu saya bisa lebih plong, karena memang nahwu itu lebih paling sukai. Nah, kalau sorob ini perdana sebenarnya, ya. Perdana, bukan perdana sebenarnya, ya. Bener ngajar, cuma bukan di tempat umum, bukan, tapi ke saudara. Nah, baik. Nah, kalau Ustaz Abu Samah bagaimana ini cara mengajar ini?
kemudian contohnya untuk pengulangan kemudian nanti ditanya ini siapa namanya apa. Oh, ini sambil bawa di Al-Quran juga, sambil bawa di Al-Quran juga. Ini aja, oh isim fa'il mana, isim maf'ul mana gitu. Indonesia kan, misalnya bahasa Indonesia kita syaratnya berapa? Oh gitu. Atau sebaliknya. Oh iya iya. Nanti untuk menghafal itu nggak harus sekarang Pak ya? Cuma biasanya apa? Ditaksir. Tasrif? Contoh-contoh itu di suruh nasib Indonesia. Oh gitu. Berarti maksudnya menghafal tasrif tadi itu nggak harus sekarang Pak maksudnya? Iya, ini kebiasaan. Oh gitu. Oh iya Pak. Baik. Jadi biasanya tanda bersama nggak nulis ya? Paling yang kayak tanggapan bila masanya apa yang asing itu kan. Oh iya iya Pak, paham. Nah, di sini ada tulisan Naima. Naima itu lembut. Naima lembut. Kalau di buku Naima. Yang sampai sudah ada. Ini sekarang bahas yang Isra atau kawannya. Jadi semua yang sampai itu sudah semua. Yang sudah semua ya? Yang bawahnya. Oh yang mitalu wawi gitu. Oh ya, mitalu wawi. Oh ya, untuk bab keempat ini fa'ila yaf'il itu contohnya sangat sedikit. Sangat jarang. Makanya kalau di buku Mukhtarat mungkin hanya beberapa fi'il. Tapi kalau di buku yang saya pegang juga contohnya malah nggak ada. Ya cuma 3. Jadi emang ini babnya sangat langka. Nah, maksudnya fiilnya sangat jarang. Nah, mitalun wawi. Berarti mitalun wawi. Berarti kan dalam fiil itu ada beberapa kategori. Ada sohi ya. Sohi, terus apa lagi? Mudha'af. Mudha'af itu apa? Mudha'af itu? Iya. Ain dan dalam fiilnya sama. Terus sohi, mudha'af, mital. Mital itu apa Pak? Mital. Fa fiilnya huruf ilah. Ya. Mital itu ini anak betul nulis gak ya? Nulis aja apa ya? Nggak apa-apa, saya tangannya saya kidal. Kayak kidal jadi nulisnya tangan kiri. Ya kalau makan saya tangan kanan. Kalau makan tangan kanan. Cuma nulis aja, nulis tangan kiri. Kan susah dirubah. Jadi ada sohi. Terus benernya ada lagi namanya mahmus. Mahmus itu apa Pak? Yang ya ada hamzahnya. Itu mahmus. Terus ada mudha'af. Mudha'af itu kan kalau kita dapat di Al-Quran ada. Mudha'af itu artinya berlipat-lipat. Yang sini kan hurufnya sama. Ain fi'il dan lam fi'ilnya sama. Seperti apa? Farro ya. Farro atau jarro. Nah, terus mahmud, mudha'af, terus mital. Mital ini fa fi'ilnya huruf ilah, fa fi'ilnya. Fa fi'il. Ya, fa'ul fi'li. Penghapusnya. Fa'ul fi'li. Itu huruf harful ilah. Seperti wa taba. Wa taba. Terus mital ajwab. Ajwab ini apa Pak? Ain fi'ilnya tidak. Barangkali ada yang belum paham tentang fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'il. Insya Allah semuanya paham Pak? Insya Allah semuanya paham ya? Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Berarti ajwab ini ain fi'ilnya
Ain. Bentar. Ain al-fi'li. Ainul fi'li harful illah. Nah, contohnya mata. Mata. Ini berarti kan ini huruf illah kan alif, terus waw dan ya. Berarti ini kan alif. Berarti ini namanya ajwaf karena ain fi'ilnya huruf illah. Misal ajwaf nakis. Nakis ini kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia apa, Pak? Kurang ya? Kurang. Nah, berarti kalau di ilmu shorof apa, Pak? Berarti lam fi'ilnya huruf illah. Lamul fi'li harful illah. Lamul fi'li harful illah. Contohnya apa? Ada yang bisa nyebutin contoh? Roma. Ya, Roma. Roma. Nah, ini karena huruf apa, Pak? Huruf ya, Roma. Harful ilah. Terus mital ajwab nakis. Namanya apa? Oh, laf mafruf. Oh, di sini laf mafruf ya? Kalau saya bilangnya lafif. Lafif. Berarti apa lafif? Mafruf. Oh, lafif mafruf itu artinya apa, Pak? Mafruf. Mafruf itu terpisah. Ya, mafruf itu terpisah. Makanya kan Umar al-Faruq. Umar al-Faruq itu apa? Sang pembeda antara yang hak sama yang batil. Nah, lafif. Karena setiap buku itu istilahnya ada yang berbeda. Makanya saya agak bingung lah. Mafruf. Oh iya, berarti berbeda. Maksudnya dipisah. Nah, contohnya yang berbeda. Apa ya? Saya agak lupa ya. Apa? Bentar. Oh iya. Bentar. Berarti kalau makruf berarti pak dan lam fi'ilnya hafilah. Pak wa ainul walamul. Ini kalau Ustaz Abu Sama pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Aduh. Fa'u wa ainul fi'li harful illah. Contohin tadi rawiyah. Rawiyah itu minum air putih sampai apa? Hilang dahaganya. Iya, sampai kenyang ya. Jadi kalau kita kan kalau bahasa Indonesia itu apa namanya? Kalau kenyang itu kan syafi'ah ya. Tapi kalau minum kenyang apa bahasa Indonesianya? Minum sampai kenyang. Ada enggak? Enggak ada ya. Yang di sini bahasa Arab rawiyah. Bukan rawiyah. Bentar, salah. Lafif, bentar. Aku lupa. Nah. Apa? Waliyah ya? Waliyah. Waliyah. Waliyah itu setia. Waliyah artinya setia. Berarti kalau di buku ini lafif mafruk sama lafif apa, Pak?
Makrun. Oh, makrun. Oh ya. Ini kalau kami ini lafif seperti ini. Apa namanya? Kalau lafif mafruk seperti ini. Terus kalau lafif makrun di buku ini multawi. Multawi. Jadi oke, kita ikutin yang di buku aja, buku Mukhtarot. Di buku lain namanya multawi. Nah, lafif mafruk ini lafif makrun. Berarti fa fiilnya dan ain fiilnya ini salah ya Pak. Berarti lam fiil ya. Lamul fiil fa u wa ain oh ya. Ini ain dan lam ya. Kalau ini oh ya. Ain dan lam. Oh ya, ain walamul fi'li harful illah. Ini contohnya apa Pak? Rawiyah ya? Ya. Minum air putih sampai benar-benar hilang dahaganya, sampai kenyang. Nah. Baik. Sekarang kita lihat di buku Mitalun Wawi. Mitalun Wawi. Mital yang huruf depannya fa'ul fiilnya huruf waw. Jadi huruf fiil yang depannya huruf waw, huruf ilah namanya mital. Seperti wa miko. Wa miko berarti fiil apa? Wa miko. Fiil madi. Ya. Wa miko yamiku. Yamiku fiil mudhari. Berarti kalau wa miko kan di buku ini tulisannya rindu ya. Rindu. Berarti wa miko artinya apa? Kalau fiil madi. Telah rindu. Berarti rindu itu sudah berlalu, sudah lewat. Kalau wa miko yamiku, berarti kalau yamiku fi'il mudhari sedang rindu. Makanya kalau kita ngomong bahasa Arab, yamiku berarti saya rindu, maaf, Anda. Berarti amikuka. Amikuka. Atau kalau ada kata lain yang pernah Anda pelajari, amiku ilaika. Ini tergantung konteks kalimatnya. Nah, mikotan. Nah, untuk masdar. Berarti mikotan itu apa, Pak? Masdar. Masdar itu ada dua ya, Pak ya. Mungkin Ustaz Abdul Samad juga pernah menyampaikan masdar itu ada dua. Ada yang ikut wazan, ikut timbangan di sini. Ada yang istima. Samai itu artinya apa? Kita dengar langsung dari orang Arab. Jadi kita nggak bisa mengada-ngada sendiri. Nah, makanya perlunya sering mendengar video berbahasa Arab. Kadang kan kita lihat video bahasa Arab ada masdarnya. Nah, ini kita tahu situ. Mikotan. Wa mikun. Berarti apa Pak artinya? Fa'il ya. Berarti kalau wamikun artinya apa? Orang yang sedang rindu. Ya. Sebenarnya kata wamiko ini sangat jarang digunakan Pak ya. Saya baru pertama kali dapat ini. Saya baca kitab, kata wamiko saya jarang mendapati. Makanya jarang digunakan. Wamiko, yamiku, mikotan, wamikun. Maumukun. Berarti isim maf'ul, berarti objek Pak ya? Objek. Maumukun, berarti artinya apa? Yang dirindukan. Makanya kan kalau ada istilah kalau kita bikin jumlah mufidah, kau dirindukan. Bahasa Arabnya apa?
anta mau mukun, ya. Atau kalau anti mau mu kotun. Nah, mik kok, mik. Nah, berarti ini apa, Pak? Fil amar. Fil amar itu berarti kan perintah. Ya, perintah itu menunjukkan apa? Menunjukkan wajib, harus dilaksanakan. Ya, makanya kan kalau di Al-Quran itu ada kata perintah ya Pak ya, dari Allah SWT, misalnya aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Berarti kata perintah itu menunjukkan wajib. Tapi ada kaidahnya Pak ya, kadang orang salah paham. Kalau ada kata perintah berarti wajib semuanya. Karena kan perintah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, mik kok, berarti fi'il amar. La tamik. Nah, berarti ini fi'il apa Pak? Lam fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu berarti artinya apa? Yang dilarang, ya dilarang. Berarti tidak boleh dikerjakan. Berarti lawan kata dari mik, ya. Mik itu kan harus dikerjakan. Kalau tamik tidak boleh dikerjakan. La tamik artinya apa? Jangan rindu. Ya, jangan rindu. Ini walau alam Pak ya. Apakah Ustaz Abu Usama itu menjelaskan misalnya ada fi'il madi, fi'il mudhari, ditasrif semuanya enggak Pak? Terus misalnya kan mik nih. Mik berarti tasrifnya apa Pak? Mik, miko, belum ya? Oh belum. Oh iya. Jadi masih yang ada di buku dulu aja Pak ya? Oh iya. Mik. Jadi kalau mik ini kan untuk satu orang laki-laki. Ya, kalau untuk ngomong bicara kepada wanita beda lagi katanya. Apa Pak kira-kira? Miki. Nah, la tamik. Mau mikun. Ini apa Pak wazannya? Zaman atau makan, waktu dan tempat. Nah, mau mikun. Mau mik berarti artinya apa? Kalau zaman apa? Waktu rindu. Tapi kalau makan tempat rindu. Nah, tapi ini sebenarnya juga jarang digunakan juga Pak ya. Menurut tak ilmu sorof itu kalau kita udah hafal Pak ya, udah hafal itu kita baca kitab nggak pakai mikir Pak. Nggak pakai mikir. Kadang sampai lupa kalau ini bab keberapa. Bener Pak, saya ini belajar buku sorof ini waktu masih santri hafal. Tapi pas baca buku udah lupa bab berapa, wazannya apa lupa. Tapi bisa baca. Itu Pak. Jadi emang kita ini sorof ini menurut saya ilmu bahasa Arab yang paling sulit karena harus hafal. Harus hafal. Mungkin tiap masing-masing berbeda-beda Pak ya. Nah, baik. Berarti terus habis mau mikun apa Pak? Maju berarti gimana Pak? Miko. Berarti double wow. Miko. Miko. Berarti artinya apa? Telah dirindu. Berarti miko, dia laki-laki telah dirindu. Nah, ini kan bagi kita kan kayaknya artinya gimana gitu ya Pak ya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini hanya sebagai pembelajaran aja Pak. Iya. Tanwin. Maksudnya? Kan wajahnya kan 3 huruf. Iya. Artinya dia itu mati kan 3 huruf juga. Bukannya yang panjang nanti fi'il mudhari'nya. Oh iya. Oh iya, salah. Ini anak agak lupa ya. Udah lama nggak pegang sorof soalnya. Berarti gini Pak ya? Jadi ya? Miko. Oke. Miko.
Nah, wumiko terus yumaku berarti yumaku. Berarti itu fi'il apa, Pak? Fi'il mudhari majhul. Yang berarti apa, Pak? Kau yang dia laki-laki yang dirindukan. Nah, makanya kalau misalnya anta yang dirindukan berarti apa? Tumaku. Ya, ini belum belajar Pak ya, sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Karena Anda masih terbawa buku yang dulu dipakai di sekolah. Kalau buku Mukhtarat, jujur aja perdana bukannya baru tadi pas yang baca. Nah, makanya perlunya pengalaman untuk baca buku dan ngajar Pak. Jadi makanya saya di sini bilang kita belajarnya bareng-bareng. Bukan sebagai guru, bukan Pak, tapi sebagai sesama kita baca bareng-bareng, murojaah bahasanya. Nah, baik. Misal bawi terus lafif mabruk. Lafif mabruk berarti huruf ilahnya terpisah. Makanya kan ada makrun. Makrun itu kan kalau dalam bahasa Arab corona apa Pak? Corona yakrinu. Corona yakrinu itu makanya kan di dalam Al-Qur'an itu korin itu kan seperti apa namanya, teman, korin. Karena apa? Selalu nempel korin. Jadi, makanya di sini misalnya lafif makrun. Saya juga baru paham istilah lafif makrun. Karena ada lafif, kalau saya hafalnya lafif sama multawi. Lafif makrun maksudnya maksudnya huruf ilahnya jejer, gitu Pak. Nah, ada dua huruf ilah yang jejer, yang gabung. Baik, lafif mabruk berarti huruf ilahnya terpisah. Nah, seperti di sini di buku Waliyah. Waliyah itu kalau dalam buku Arab artinya menguasai yang mimpin. Makanya kan kalau bahasa kita kan wali kota. Wali itu berarti yang apa? Yang memimpin, yang apa namanya, yang memerintahkan, wali kota. Dan bahasa Arab juga wali itu artinya yang menguasai, penguasa. Waliyah yali. Berarti waliyah yali. Berarti yang dibuang apa? Huruf waw. Ini ada kaidahnya Pak ya. Ustaz Abu Samah juga menjelaskan kaidahnya. Nah, ini anak lupa Pak. Ulang jawab. Saya bisa mentasbih itu, saya nggak tahu kaidahnya apa. Jadi ya karena itu Pak, udah lama nggak buka buku sorof karena fokus ke ngajar yang lain. Makanya kan setiap Ustaz Abu Samah kan di Ukhuwah itu terkenal dengan bahasa Arabnya. Karena beliau ngajarnya bahasa Arab. Jadi kalau setiap seseorang ngajar ilmu itu, maka semakin ahli. Nah, makanya pentingnya murojaah semua ilmu, Pak. Gitu, Pak. Ya, saya kelemahannya, bener paham, Pak. Cuma untuk kaidahnya udah lupa. Nah, waliyah yali, terus di sini wilayatan. Kadang ada masdar yang lain yang saya ingat walaan. Wilayah. Makanya kan bahasa Indonesia juga ada kosakata namanya wilayah. Karena apa? Apa Pak? Menguasai Pak ya. Wilayah. Ini wilayah ini karena itu ya bagiannya, kekuasaannya. Nah, waliyayali wilayatan. Nah, walin berarti ini fiil apa? Fa'il, isim fa'il. Walin. Mauliyun. Nah, Ustaz Abu Samah biasanya beliau bawa kitab lain nggak Pak? Enggak, Masya Allah. Berarti udah di luar kepala ya. Nah, ya karena beliau kan kalau di sini ngajarnya TBA ya Pak ya. TBA itu kan berarti takhusus bahasa Arab. Full bahasa Arab.
nahwu, sorof, dan sebagainya. Nah, walin berarti isim fa'il. Mauliyun, mauli berarti artinya apa mauli? Yang dikuasai. Kalau walin yang menguasai. Li. Nah, ini kata li itu maknanya banyak Pak ya. Kadang kalau orang ini tergantung konteks kalimatnya. Kita baca buku misalnya li Ahmad ya, berarti artinya apa? Li Ahmad ya. Li Ahmad. Kalau misalnya ada kata lain liyab al. Liyab al, berarti ini lamnya lam apa? Lam amr. Makanya li ini sesuai konteks kalimatnya apa dulu, Pak? Li. Kalau di sini li berarti artinya apa? Kuasailah, kuasailah. Bil amr. La tali. La tali. Berarti jangan menguasai. Maula. Tempat menguasai itu waktu menguasai. Ini makanya kalau di dalam bahasa Arab maula itu artinya apa, Pak? An Himron maula Utsman bin Affan. Himron maula Utsman bin Affan. Pernah dengar, Pak? Kalau ada hadis. Himron nama orang, Pak ya. Maula bekas budaknya Utsman bin Affan. Ya, jadi kan dulu kan Utsman bin Affan pernah punya budak namanya Himron. Kemudian Utsman bin Affan memerdekakan. Maka yang harusnya jadi budak menjadi apa? Kalau bahasa Indonesia apa saya nggak tahu, Pak. Mantan budak lah bahasanya ya. Bekas budaknya. Tapi kalau di bahasa Arab ini maula. Maula. Makanya kalau kita baca dengar hadis maula berarti artinya bekas budaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau di buku lain ada namanya, bentar Pak. Apa ya? Saya masih kurang kuat Pak sorofnya. Bener tadi waktu di WA Ustaz Rayadin saya nggak balas Pak. Nggak balas. Terus ditagih lagi. Gimana Ustaz bisa nggak? Ya udah bismillah Ustaz. Bener pengen mundur. Kan ada yang lebih baik dari saya Pak. Soalnya kan ada guru bahasa Arab yang lain. Bentar, contoh lain. Contoh lain di buku ini semuanya ada di sini Pak. Jadi di sini contohnya cuma 3, di buku Mukhtarot lebih banyak. Jadi kita patokannya buku Mukhtarot saja Pak. Nah kalau waligo itu artinya menjilat. Biasanya waligo itu digunakan kalau dalam sebuah hadis untuk kalbun. Iya. Untuk dimana kan ida waligo al kalbu fi inai hadikum falyasihu sabu amarot ulahuna biturab. Dalam hadis itu apabila anjing itu menjilat di salah satu bejana kalian maka sucilah 7 kali. Ulahuna biturab, yang pertama dengan pasir. Waligo. Nah, waligo itu menjilat itu kalau dalam bahasa Arab itu waligo itu yang sering mengeluarkan lidah. Makanya kalau ada orang sering mengeluarkan lidah namanya waligo. Ya, seperti anjing itu. Itu yang saya pahami dari dosen dulu Pak, waligo. Nah, berarti waligo ya waligo apa Pak? Tasrifnya apa Pak? Waligo yaligu walgon. Saya ingat walgon. Terus walikun maulukun apa? Lik. Terus latalik maulikun muligo. Oh iya Pak, saya baru ingat kaidahnya. Apa namanya? Tadi yang bumikoi Pak ya? Baru connect. Kan kalau ada 2 woi Pak ya.
Berarti kan kalau dalam bahasa Arab itu udimati al-wawul ula al-wawul tani ila wawul ula. Waw kedua itu diidghamkan. Idgham itu artinya apa? Dimasukkan. Waw pertama. Jadi jalannya kan aslinya gini Pak ya. Wu miko. Nah kan ada dua huruf ya Pak, sama Pak ya. Berarti kalau waw kedua sukun, maka waw kedua digabung ke waw pertama dan harokatnya diganti apa? Panjang. Waw panjang. Wu miko. Saya baru ingat pelajarannya. Nah. Baik. Wasi'ah. Berarti apa? Artinya luas. Nah, ada di ayat kursi. Apa, Pak? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Artinya apa berarti? Wasi'a kursiyuhu. Kursinya Allah wasi'a. Luas apa? Samawati wal ard. Langit dan bumi. Nah, wasi'a. Berarti tasrifnya apa, Pak? Siapa yang bisa ini tasrif mungkin barangkali? Atau kita mungkin ada yang bisa Pak? Oke, berarti kita tasrifnya apa Pak? Wasi'a yasi'u was'an wasi'atan. Jadi ada dua ya Pak ya? Di buku ada dua enggak? Wasi'a yasi'u was'an dan was'an dan si'atan. Nah. Wasi'un Pak ya? Wasi'an. Berarti masalah wasi'an dan si'atan. Ya. Kalau saya ada wasi'an, ada si'atan. Kalau masdar itu kan ya kita tahu itu diambil dari orang Arab, samai. Kita harus dengar. Jadi nggak bisa dijadikan patokan wazan. Nah, wasi'ah, yasi'u, wasi'an, si'atan, terus wasi'un, mausu'un, apa? La tasi', mausi'un, musi'ah, yusa'u. Nah. Warita itu berarti artinya mewarisi. Warita yaritu. Apa Pak? Warita yaritu apa masdar apa? Saya ngajarnya faraid. Jadi masdar apa? Irtun. Kayak gini Pak. Warota yaritu wartan wa irtan waritun maurutun rid la tarid mauritun buritayu ratu. Nah, baik. Mungkin yang hari ini Pak ya, kita pelajari Pak ya. Karena kan saya kurang maksimal. Karena beneran ngajarnya dari tengah-tengah Pak ya. Baik. Kaidahnya. Ada kaidahnya. Nah itu kalau saya kaidah saya agak lupa Pak. Ya makanya saya bawa buku ini Pak. Ini beneran kaidahnya semuanya di sini Pak. Saya udah lama nggak baca buku ini Pak. Pokoknya fokusnya ke akidah sama fikih sama faraid. Gitu Pak. Jadi saya agak lupa. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sebenarnya tadi mau mundur. Karena tahu
udah lama nggak baca buku sorof, jadi saya nggak berani, cuma karena terus saya nanya terus, ya saya iya kan Pak. Kalau nanti malam tuh katanya ada mawaris ya Pak ya? Nggak tahu kelas berapa itu. Mawaris itu kan ilmu warisan. Nggak tahu kelas berapa itu. Jadi beliau menawarkan beberapa kelas. Nah yang saya bisa itu ya malam. Apa? Oh iya mungkin ya saya. Bisa malam, cuma saya nggak bisa malam-malam karena ada lain. Orang alam jawab. Nah, ya mungkin Pak maaf atas segala kekurangan saya pribadi karena kurang maksimal mengajar, apalagi dari tengah-tengah Pak ya. Karena jujurnya sorof itu butuh murojaah hafalan terus menerus. Terakhir belajar sorof itu ya masih di pondok. Karena pas kuliah itu kita nggak ada belajar sorof, nggak ada sama sekali. Jadi sangat kurang saya menguasai sorof. Bener sorof saya suka Pak, cuma udah lupa aja. Karena kurang diasah kan, kurang diasah kan apa? Makin kurang tajam Pak ya. Ya begitu juga ilmu sorof. Kalau saya nggak merojaah itu ya makin lama makin berkurang. Apalagi kayak dari dulu lah. Dulu saya mesti pondokin satu kitab hafal Pak. Hafal semuanya karena sorof itu harus hafal. Karena kalau nggak dihafal, maaf, dipukul pakai sapu. Nah. Hah? Ya dulu modelnya di Karanganyar Pak. Di Imam Bukhari Pak. Iya. Nah. Apa ya? Aslinya, kalau bilang aslinya sih ya orang tua aslinya Surabaya. Cuma saya dari kecil Jakarta sampai kuliah. Jadi saya nggak bisa bahasa Jawa. Nah Pak. Jadi Pak Jainal. Ya masih sih. Ya orang tua lah. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan Pak, maaf ya atas segala kekurangannya dan kurang maksimal. Nah intinya semoga Allah meridhoi yang kita pelajari hari ini. Mendapati kesalahan ya mohon maaf. Alhamdulillah sudah dikoreksi ya Pak ya. Ya salah Pak ya, karena kurang murojaah aja. Nah kita akhiri sampai sini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.